33 tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah meneliti. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kiranya teman-teman semua dimanapun berada, ada dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi, di mana dia adalah seorang mualaf yang menjadi tim sukses selama 33 tahun di gereja dan belum pernah meneliti Injil. Nah, ini adalah sesuatu yang aneh bin ajaib, karena selama 33 tahun dia bahkan tidak pernah membaca Alkitab. Nah, saya harus berjelas bahwa Alkitab orang Kristen itu bukan hanya Injil. Ya, Alkitab itu Alkitab Kristen terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu ada Injil. Dan bukan hanya Injil, masih ada tulisan Paulus dan rasul-rasul yang lain. Itu adalah kitab orang Kristen. Nah, seringkali kan Islam bilang, apalagi seperti Yahyolon dikatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu Perjanjian Baru dan bukan Injil. Lewat otak Anda terbalik-balik itu dan tidak mengerti apa yang sedang Anda bicarakan. Nah, mari kita lihat yang bagian berikut, guys. Tapi ternyata ketika saya membuka Quran dari depan ke belakang, wong aku ramudeng nek buka Quran kudu teko mburi mengarep, ya aku teko ngarep memburi. Ketika saya membuka Quran dari depan ke belakang, saya pelajari semuanya khatam. Ternyata subhanallah, Bu, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Nah, yang berikut adalah ternyata dia setelah membaca Al-Quran dari depan sampai belakang, dia tidak menemukan kesalahan. Nah, saudara tahu nggak Al-Quran itu cara bacanya gimana? Dari belakang ke depan. Kalau dari depan ke belakang mah itu bingung. Itu nggak bisa. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya dia melakukan pembohongan, manipulasi publik. Tetapi orang-orang yang mendengar tidak peduli dengan apa yang dia bicarakan. Yang penting, oke, yang penting kamu ngomongin Kristen nggak apa-apa. Nah, ini kasus seperti ini adalah yang dia sedang pikirkan dan dia sedang alami. Dan orang audiensnya tidak peduli banget dengan entah itu benar atau salah. Dan bahkan dia diberikan aplaus karena dia membaca Al-Quran dari depan sampai ke belakang dan tidak menemukan kesalahan. Nah, ini orang ternyata tidak mengkritisi bagian ini untuk melihat bahwa ternyata ibu ini sedang melakukan kebohongan. Tidak ada yang mengkritisi itu. Dan ini, ya terserahlah kalian lah. Percaya kebohongan belaka. Saya bingung, ada dua kitab di hadapan saya, yang satu Al-Quran, yang satu Injil. 33 tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah meneliti Injil. Nah, yang tadi dikatakan bahwa dua kitab sudah ada di depannya, ada Al-Quran dan ada juga Alkitab. Dan dia adalah seorang tim sukses, tetapi tidak pernah membaca kitab Injil. Nah, terus terang di gereja, di kekristenan, di seluruh dunia ini, di seluruh jagat raya ini, tidak ada yang namanya tim sukses di gereja.
Karena gereja ini kan bukan partai politik. Jadi harus pakai tim sukses. Kalau kamu cari keliling Indonesia, kamu keliling seluruh dunia, cari tim sukses untuk gereja, tidak ada tim sukses. Kamu nggak bakalan ketemu. Kalau kamu ketemu misalkan eh, para pelayan gereja, para misioner. Nah, dan kalau misalkan jadi misioner atau jadi penginjil pun harus membaca Alkitab. Bukan hanya Injil yang dibaca, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru harus dibaca. Karena apa? Loh, kalau kamu nggak baca Alkitab, apa yang kamu mau sampaikan? Apa yang kamu mau omongin? Nah, ini kan stupid, ini kan goblok. Dan dia nggak tahu apa yang sedang diomongin. Dan jujur, ini sedang melakukan manipulasi yang sangat besar, tetapi tidak diketahui oleh orang. Orang nggak peduli soal itu. Yang penting, oke, kamu mendukung apa yang sedang saya percaya, oke, kita fine-fine aja. Nah, saudara, kamu nggak tahu, kamu sedang dibodoh-bodohi oleh manusia yang satu ini. Tapi sudahlah, itu urusan kalian. Tapi ketika kamu bicara yang salah mengenai apa yang saya percayai, maka saya harus meluruskan dan saya harus uh, membongkar kebohonganmu yang sudah kau lakukan terhadap publik. Sebab saya tahu bahwa publik menerima, mempercayai apa yang kamu bicarakan itu sebagai kebenaran. Sedang pada dasarnya itu adalah manipulasi. Itu adalah kebohongan belaka. Jadi hak saya adalah meluruskan kamu. Supaya kamu jangan melenceng kemana-mana, menipu kemana-mana, dan merasa bahwa kamu adalah orang yang sangat jenius, orang yang sangat pintar, dan diberi aplaus. Kasian banget. Otakmu yang tak seberapa itu lalu kamu diberikan aplaus. Padahal kamu berbohong semata. Oke, kita lihat yang bagian berikut. Akhirnya kan saya penasaran. Oh, kan sudah saya bilang tadi kok nggak ada yang salah. Iki ojo-ojo yang salah Injilku. Akhirnya saya membuka Injil perlahan, Bu. Saya buka lembar demi lembar. Ketika saya membaca Injil, saya luar biasa kaget, Bu, karena saya dapati di dalam Injil Imamat 11. Nah, yang berikut adalah ketika dia membuka Injil, karena selama 33 tahun dia menjadi tim sukses gereja, dia tidak pernah buka Injil, dia tidak pernah baca Injil. Dan ketika dia membuka Injil, dia menjadi kaget ketika dia membuka Injil Imamat. What? Lucu banget kamu, Abdul. Siapa yang bilang ada Injil Imamat? Nggak pernah tuh ada Injil Imamat. Imamat itu adalah kitab di dalam Perjanjian Lama, di dalam Pentateuk atau kitab Taurat. Dan imamat itu di Perjanjian Lama dan bukan Injil. Nah, kamu kok goblok banget tiba-tiba datang bilang, oh, kamu kaget ketika membuka Injil Imamat. Siapa yang pernah ngajarin kamu bahwa ada Injil Imamat? Di seluruh jagat raya ini orang tidak ada pernah sekalipun mengatakan bahwa Imamat itu adalah Injil Imamat. Itu hanya putar balik mus belaka, omong kosong mau belaka. Karena memang tidak ada pernah Injil Imamat. Yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang masuk dalam kategori Injil. Itu di dalam Perjanjian Baru memiliki jarak yang sangat jauh dengan Perjanjian Lama, dengan imamat yang kamu sebutkan tadi. Injil Imamat 11 pula. Ada aja lah orang ini. Gak ada yang benar yang disampaikan, yang keluar dari mulutmu itu semuanya dusta semata. Nah,
bukan hanya ini, mari kita lihat videonya yang berikutnya. Masih ada keanehan, kegoblokan yang dibicarakan oleh ibu ini. Mari kita lihat yang berikutnya. Kembali membuka, Bu. Ketika saya membuka Injil kembali, saya berhenti lagi untuk kedua kalinya di sebuah Injil Korintus. Nah, ternyata dia lanjut membaca dan dia berhenti di satu Injil yang namanya Injil Korintus. Wah, nggak ada dong Injil Korintus. Korintus itu adalah tulisan Rasul Paulus, itu adalah surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, itu surat bukan Injil. Kamu gimana sih? Berani-beraninya ditampil di hadapan ribuan orang dan bicara sampah yang tidak ada kebenarannya. Dan kamu diberikan aplaus oleh banyak orang. Kamu berdosa banget karena kamu ternyata berbohong dan kamu diberi apresiasi oleh orang-orang yang mendengarmu. Nggak ada tuh Injil Korintus. Yang ada itu surat Korintus. Nah, ini kan terkadang terkadang mereka mengatakan begini. Oh, Injil sudah dipalsukan oleh Paulus. Nah, yang Paulus tulis itu surat-surat bukan Injil atau kumaha. Gimana sih? Otak itu kalau di Tuhan kasih otak, otak dipakai baik-baik, belajar baik-baik untuk menyampaikan sesuatu dengan absolut, dengan benar. Jangan kamu asal bunyi. Dan kalau asal bunyi seperti ini kan jadi apa, bahan tertawaan orang, dan kamu pikir orang nggak tahu kalau kamu itu goblok, padahal kamu itu goblok banget dan nggak ngerti apa-apa, tapi tampil ke depan untuk bicara omong kosong. Nah, yang begini-begini kalau didengarin jadi apa dong dunia ini? Kalau jadi pengajar seperti Anda, kamu aja yang gobloknya begitu, bagaimana orang yang kamu ajarkan? Akan tambah pusing 7 kali keliling. Dan yang mereka sampaikan lebih parah lagi, lebih parah dan parah dan parah dari yang kamu sampaikan. Karena kamu yang sebagai pengajar aja punya mentalitas, punya kemampuan seperti ini, hanya seperti ini. Bagaimana dengan orang yang kamu ajarin? Mereka akan tambah meaning di bawah standar. Itu yang akan dihasilkan ketika Anda menjadi seorang pengajar. Karena memang mentalitas seperti ini, aduh, nggak bisa jadi apa-apa. Anak sekolah minggu aja lebih pintar dari kamu kok. Tapi sudahlah, itu urusanmu. Yang goblok itu urusanmu. Tapi ketika kamu bicara salah mengenai iman saya harus meluruskanmu. Masih ada satu lagi, mari kita ikutin yang satu lagi. Saya buka lagi Injil. Ketika saya membuka Injil kembali, saya tambah kaget lagi, Bu. Ketika saya membuka Injil Kejadian, Ternyata kebingungan selalu datang bersama dengan dia. Kebingungan selalu menyertainya ketika dia membuka Injil Kejadian. Aduh, aduh, aduh. Ini kok ada Injil Kejadian? Yang pintar dikit dong, kenapa sih? Masa ada Injil Kejadian? Kamu perlu untuk belajar di bawah anak sekolah minggu yang umurnya 5 tahun supaya belajar mengenai ini. Nanti uh, ajarin kamu menyanyi Kejadian keluaran imamat. Nah, biar itu lalu kita perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes, biar kamu jadi pintar. Dan pengetahuanmu yang seperti ini tidak pantas
untuk kamu menjadi seorang pengajar, berdiri di hadapan publik. Sangat memalukan. Kasihan dong saudaramu yang muslim. Mereka percaya kamu untuk berbicara, untuk menyampaikan kebenaran, dan yang kamu sampaikan ternyata kesalahan belaka, omong kosong belaka. Berdosa dong kamu terhadap saudara-saudaramu itu. Masa ada Injil Kejadian? Kalau seandainya otakmu nalar, otakmu jalan, Alkitab itu dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dari Kejadian mungkin, lalu sampai ke imamat yang kamu sebutkan, dan ke perjanjian baru 1 Korintus yang kamu sebutkan. Nah, tapi ini juga bukan Injil yang kamu sebutkan. Ini bukan Injil. Ada aja, masa ada Injil imamat, ada pula Injil Kejadian. Kamu baca Alkitab seperti kutu loncat. Pertama baca Injil imamat, kemudian kamu jadi kutu loncat ke Injil Korintus, kemudian loncat lagi ke Injil Kejadian, yang adalah sampah yang kamu sampaikan, karena tidak ada kebenarannya sama sekali. Goblok kok dipelihara. Ya saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara bisa melihat bahwa apapun yang mereka sampaikan mereka tidak peduli. Nah, coba kalau orang Kristen yang ngomong begini, ngomong Al-Quran, kamu udah dijerat hukum penistaan agama, dan kamu akan dikepung, ditangkap, dianiaya dan segala macam. Nah, ini ketika dia ngomong gini, nah dia seenak kepala otaknya. Dia nggak bisa gini dong. Dan seharusnya kita di dalam berapologetika tidak ada yang namanya bilang, oh menista begini dan begono. Ya, di dalam kita belajar, orang tidak akan selalu sependapat denganmu. Nah, ketika orang tidak sependapat dengan kamu, orang mengkritisi kamu, loh kamu tiba-tiba bilang, oh ini penistaan agama, ini penghinaan. Yang sehat dong. Mau bawa dunia akademik, dunia ilmu pengetahuan ini kemana kalau mentalitas ketika dikritisi penistaan apa segala macam? Jangan yang gitulah. Halo. Ini seperti sesuatu yang saya terus terang sangat pusing ketika mendengarkan video ini. Sakit kepala saya dengar karena yang dia sampaikan adalah omong kosong semata. Mana ada pernah ada tim sukses di gereja? Mana ada Injil imamat? Mana ada Injil 1 Korintus? Mana ada Injil Kejadian? Semuanya itu hampa, omong kosong belaka, tidak ada kebenarannya. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun kamu berada, harus belajar baik-baik. Harus belajar untuk kita mengetahui kebenaran. Sebab jikalau kita tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, maka bagaimana kita dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar? Tentu kita harus tahu yang benar sehingga kita dapat menolak yang salah. Tuhan kiranya menolong saudara saya dimanapun berada, dan Tuhan juga kiranya menjamah dan melawat orang yang non-Kristen yang mendengarkan saya bicara dan bisa melakukan penilaian sendiri terhadap apa yang disampaikan oleh ustadzmu. Dan silahkan verifikasi, silahkan uji kebenarannya. Cari sumber, apakah yang dikatakan oleh sang ustadzmu itu benar atau salah, silahkan, dan kamu akan temukan. Dan yang akan kamu temukan adalah ternyata kamu telah dibodohi, dibohongi. Karena sesungguhnya yang disampaikan olehnya adalah kesalahan semata. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Shalom.